Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari golongan 1A. Nama saya Anissa Nurul Mufidah, nomor absen 7. Saya Dina Lintasari dari absen 13. Saya Nirmala Fadia, absen 21. Ini saya akan menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dari golongan 1A. Yang pertama, sifat fisika dari golongan alkali yaitu bersifat beraturan. Yang kedua, dari atas ke bawah jari-jari atom dan massa jenisnya bertambah. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih berkurang. Yang keempat, energi pengionan dan elektronegatifan berkurang. Serta yang kelima, potensial elektroda dari atas ke bawah cenderung bertambah, kecuali litium, karena potensial elektrodanya besar. Kemudian, sifat kimia dari golongan 1A yaitu mudah melepas elektron atau reaktif. Yang kedua, logam alkali memiliki energi ionisasi relatif rendah. Yang ketiga, dari atas ke bawah energi ionisasi semakin rendah. Yang keempat, kereaktifan logam alkali meningkat. Dan yang kelima, hampir semua senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Kemudian cara mendapatkan golongan 1A. Yang pertama ada unsur hidrogen. Cara termudah untuk memperoleh hidrogen adalah dengan mendapatkannya dari air, yaitu H2O. Metode ini menggunakan elektrolisis yang memecah air menjadi gas, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua ada unsur litium. Unsur litium dan kalium merupakan unsur golongan alkali. Logam alkali dapat diperoleh melalui elektrolisis cairan atau lelehannya. Logam litium dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl. Ion Li+ akan mengalami reduksi menjadi logam litium seperti persamaan berikut. Li+1 yaitu lelehan ditambah elektron menjadi Li. Yang ketiga ada unsur natrium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi natrium adalah dengan menggunakan metode elektrolisis. Sumber utama logam natrium berasal dari garam, batu, dan air laut. Natrium hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl menggunakan cell down. Katoda Na+ ditambah elektron -1 menjadi Na. Kemudian anodanya ada Cl- menjadi setengah Cl kuadrat ditambah elektron -1. Yang keempat ada unsur kalium. Kalium dibuat dari elektrolisis KOH cair seperti pada natrium serta pemijaran potas K2CO3 dalam karbon. K2CO3 ditambah 2C menjadi 2K ditambah 3CO dalam bentuk gas. Dan yang kelima ada unsur rubidium. Dengan menggunakan metode reduksi, logam rubidium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl menurut reaksi Na ditambah RbCl menjadi Rb plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena rubidium mudah menguap. Kemudian ada yang keenam, unsur cesium. Dengan menggunakan metode reduksi, logam cesium dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl menurut reaksi Na ditambah Cl menjadi Cs ditambah NaCl. Reaksi ini juga berada dalam kesetimbangan karena cesium juga mudah menguap. Kemudian yang ketujuh ada unsur fransium. Fransium dihasilkan ketika unsur radioaktif actinium meluruh melalui reaksi sebagai berikut. 69 dalam bentuk Ac, kemudian menjadi 87 FrHe. Selain itu, fransium dapat dibuat secara bautan dengan membombardir thorium dengan proton-proton. Kemudian identifikasi golongan alkali. Litium, nomor atom sama dengan 3, massa atom relatif sama dengan 6,94, titik leleh sama dengan 180,54 derajat Celcius, titik didih sama dengan 1342 derajat Celcius. Logam teringan, warna keperakan, sangat mudah terkoreksi. Natrium, nomor atom sama dengan 11, massa atom relatif sama dengan 22,9, titik leleh sama dengan 97,83 derajat Celcius, titik didih sama dengan 882,9 derajat Celcius. Logam yang sangat relatif, warna putih keperakan, lunak hingga dapat diiris, mudah bereaksi dengan udara.
Kalium, nomor atom sama dengan 19, massa atom relatif sama dengan 39,09, titik lele sama dengan 63,25 derajat Celcius, titik didih sama dengan 761 derajat Celcius. Logam yang sangat reaktif, warna putih keperakan. Rubidium, nomor atom sama dengan 37, massa atom relatif sama dengan 85,47, titik lele sama dengan 38,4 derajat Celcius, titik didih sama dengan 688 derajat Celcius. Logam lunak, warna putih keabu-abuan. Cesium, nomor atom sama dengan 55, massa atom relatif sama dengan 132,9, titik lele sama dengan 28,40 derajat Celcius, titik didih sama dengan 669,3 derajat Celcius. Warna putih keperakan. Francium, nomor atom sama dengan 87, massa atom relatif sama dengan diperkirakan 233, titik lele sama dengan 27 derajat Celcius, titik didih sama dengan 677 derajat Celcius. Hampir menyerupai cesium, memiliki 21 isotop yang semuanya sangat tidak stabil. Berikut contoh videonya. Selanjutnya kekhususan golongan 1A.
Senyawa kompleks. Senyawa natrium klorida. Natrium klorida NaCl atau garam dapur diambil dari air laut dengan menguap air laut dalam kolam atau tambak yang luas di tepi laut. Metode ini dapat diterapkan di daerah panas, adapun di daerah dingin. Garam dapur didapat dengan membekukan air. Air beku yang terbentuk tidak mengandung NaCl sehingga larutan yang disisakan merupakan larutan pekat dengan kadar NaCl yang tinggi. Garamnya dapat dipisahkan dengan pengelapan. Senyawa natrium karbonat. Natrium karbonat Na2CO3 adalah garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Natrium karbonat murni berwarna putih, bubuk tanpa warna yang menyerap embun dari udara. Punya rasa alkali atau pahit dan membentuk larutan alkali yang kuat. Elektrolisis larutan NaCl dengan diafragma ke dalam ruang katode di mana terbentuknya NaOH dipompakan atau dialirkan dengan tekanan gas CO2 sehingga terbentuknya NaHCO3, kemudian NaHCO yang terbentuk dipanaskan. Proses solvay ke dalam larutan garam dapur yang jenuh dan panas, dipompakan gas-gas anomia atau NH3 dan karbon dioksida CO2, natrium hidrogen karbonat NaHCO3 yang terbentuk dipanaskan hingga berubah menjadi soda atau natrium karbonat. Selanjutnya senyawa natrium hidroksida. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. Senyawa ini membentuk hidrat dengan rumus NaOH dikali NH2O. Kalium hidroksida atau KOH diperoleh dari elektrolisis larutan KCl dengan diafragma, sama dengan cara pembuatan NaOH dari elektrolisis larutan NaCl. Kalium dibuat dari elektrolisis KOH cair seperti pada natrium serta pemijaran potas atau K2CO3 dalam karbon. Rumusnya K2CO3 ditambah 2C menjadi 2K ditambah 3CO. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida dalam kurung SO2, senyawa anorganik, gas beracun yang berat, tidak berwarna. Ini diproduksi dalam jumlah besar dalam langkah menengah pembuatan asam sulfat. Belerang dioksida dapat disintesis di laboratorium dengan mereaksikan natrium sulfit atau Na2SO3 dan asam sulfat. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Na2SO3 ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah H2O ditambah SO2. Belerang dioksida juga dapat disintesis melalui reaksi reduksi asam sulfat pekat panas menggunakan logam tembaga sesuai persamaan reaksi berikut. Cu ditambah 2H2SO4 menjadi CuSO4 ditambah 2H2O ditambah SO2. Yang selanjutnya kegunaan dan manfaat. Litium sebagai panduan logam dalam kurung alloy bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Bahan ini digunakan untuk membuat komponen pesawat. Contohnya terdapat pada senyawa spodumen atau LiAlSi2O6, cairan pengisi baterai handphone atau laptop. Zat berwarna pada kembang api, yaitu berwarna merah terang. Selanjutnya ada natrium dan senyawanya. Bahan pembuatan TeL atau tetraethylated untuk menaikkan angka oktan bensin. Uap natrium digunakan untuk lampu jalan yang dapat menembus ini. Natrium klorida digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya. Membuat produk seperti kertas dan sabun. Senyawa Na seperti garam dapat digunakan pada makanan. Lalu kalium dan senyawanya. Unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida atau KO2 yang digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang atau di bawah tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Di dalam dunia kedokteran, gerakan ion-ion Na dan K dalam sel otak digunakan untuk mengukur gelombang otak. Ka dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. Kalium hidroksida bahan pembuat sabun mandi, elektrolit batu baterai alkali. Selanjutnya ada rubidium dan senyawanya.
Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cesium dan senyawanya sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. CS digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atomik cesium standar karena vibrasi atomnya kurang dari 9.000 juta kali per detik, dapat digunakan untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Yang terakhir ada varansium dan senyawanya. Mengukur kadar aktinum atau Ac dalam materi alami, dalam kurung Fr adalah produk penyeluruhan AC. Dalam penelitian biologi untuk mempelajari organ tubuh tikus. Sekian dari kelompok golongan 1A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.